Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kembali lagi mengupload terkait dengan link latihan tes seleksi Bawaslu Kabupaten atau Kota ya. Dalam hal ini diselingi dengan pembahasan ataupun review mengenai soal latihan pada video sebelumnya ya, karena mengingat ada beberapa rekan kita yang belum sempurna seperti itu, sehingga sekiranya kita dibahas pada pertemuan kali ini untuk sesi diskusi kali ini. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa link itu saya sertakan di dalam deskripsi, kemudian mengenai password saya sampaikan di di sepanjang penjelasan video ini seperti itu. Oke, baik, langsung saja teman-teman, kita lihat pembahasan pada link soal latihan sebelumnya. Baik, teman-teman semuanya ya, ini soal latihan pada link sebelumnya ya, saya coba tangkap dan kemudian atau screenshot ya. Mohon maaf pula ketika memang tampilannya nggak jelas ya, karena saya screenshotnya dalam bentuk Zoom ya, sehingga pecah seperti ini. Oke, password yang pertama itu adalah sukses ya, saya tampilkan di layar ini. Nah, dalam soal di sini ya dijelaskan mengenai atau mempertanyakan mengenai tata naskah dinas, yaitu diatur dalam Perbawaslu berapa. Nah, terkait dengan tata naskah dinas itu diatur dalam Perbawaslu nomor 13 tahun 2020 ya. Mengapa demikian? Karena kita sebagai Bawaslu Kabupaten Kota setidaknya yang sudah menjadi permanen ya tetap, maka mengenai naskah dinas pula ya perlu harus kita buka ataupun setidaknya kita harus tahu ya, karena analisa saya kemungkinan besar ini akan muncul, entah itu jumlah soalnya berapa ya kan, tapi ini kemungkinan besar akan dimunculkan dalam tes tertulis nanti ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tata naskah dinas ini menjadi acuan bagi pengawas pemilu ya, kecuali di sini adalah pengawas TPS yang tidak menjadi yang bukan merupakan acuan dari naskah dinas. Kemudian yang ketiga itu mengenai manakah di bawah ini yang termasuk dalam naskah dinas pengaturan, kecuali ya. Di sini kalau kecuali yang salahnya, kalau memang jawaban yang lain itu dianggap benar, kemudian ada salah satu yang salah, maka itu adalah jawabannya. Karena kalimat kecuali ini seringkali keliru ya kan. Kemudian apabila memang menemukan 4 itu kesalahan, salah, dan kemudian ada satu jawaban yang benar, maka itu pilihannya. Jadi kita pilih ajalah mana ini ya, kalimat kecuali itu menyudutkan ke yang benar atau memang ke yang salahnya. Oke, di sini terkait dengan naskah dinas pengaturan itu adalah jelas kalau peraturan sudah jelas ya, merupakan tata naskah dinas pengaturan, kemudian pedoman ya, petunjuk teknis, SOP itu merupakan jenis daripada naskah dinas pengaturan ya. SOP ini kan pengaturan ya kan, teknisnya gimana ya kan, prosedurnya gimana. Nah, seperti itu, apalagi yang huruf pertama itu mengenai peraturan udah jelas ya kan. Maka yang bukan daripada naskah dinas peraturan adalah ya keputusan ya. Mengapa demikian? Keputusan itu lebih cenderung terkait untuk menetapkan seseorang ya kan. Kemudian harus ya, secara kita bicara secara rule ya, tidak kita bicara mengenai tetangga sebelah, di mana keputusan itu acap kali sering kali bisa dibilang menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan lah, bahasa halusnya seperti itu. Oke ya, jadi intinya terkait dengan naskah dinas yang bukan merupakan pengaturan itu adalah keputusan. Mengapa? Karena keputusan itu lebih sifatnya ke satu pihak ya, atau maksudnya lebih konkret gitu, jelas ya. Penetapan, pengangkatan dan sebagainya itu adalah keputusan, bukan merupakan pengaturan. Itu teman-teman semuanya terkait naskah dinas yang pengaturan ya, kecuali di sini.
Kemudian, manakah di bawah ini yang termasuk dalam naskah dinas penugasan? Ada pengaturan, pedoman, ya, petunjuk teknis, surat edaran, dan instruksi. Nah, dari peraturan sampai dengan surat edaran ini merupakan apa ya, merupakan bagian daripada naskah dinas pengaturan yang tadi itu ya. Kemudian terkait dengan instruksi ini merupakan naskah dinas pengaturan ya, penugasan. Mengapa? Karena lebih konkret ya. Instruksi Bawaslu RI ya kan. Untuk apa? Untuk dalam hal penugasan pengawasan tim fasilitasi ya kan dan sebagainya, itu kan dituangkan dalam instruksi ya, seperti itu. Kemudian peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2023 itu tentang apa ya? Di sini yang keliru itu antara pemantau pemilihan umum dengan pemantauan pemilihan umum ya. Cara nomenklaturnya terkait dengan Perbawaslu nomor 1 tahun 2023 itu adalah pemantauan pemilihan umum, bukan pemantau ya. Jadi secara nomenklaturnya pemantauan, bukan pemantau. Sehingga jawabannya itu adalah pemantauan, teman-teman. Kemudian mengenai pemantau pemilu meliputi ya, di sini ada kalimat kecuali lagi, yaitu ormas ya. Ormas yang berbadan hukum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan ya. Kemudian ada LSM ya. Di sini pilihannya itu nggak ada LSM ya. Ada ormas terkait dengan berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan, kemudian ada ormasnya saja, kemudian ada lembaga pemantau pemilihan luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat Indonesia. Nah, di sini teman-teman setidaknya ada beberapa pembaharuan mengenai Perbawaslu pemantauan pemilihan umum ini. Sehingga yang menjadi ataupun pemantau pemilu itu yang meliputi salah satunya ataupun ada 4 item ya, kecuali yang ada di soal ini, jawaban ini, itu adalah organisasi masyarakat, ya, organisasi kemasyarakatan. Mengapa? Kalau yang poin pertama, ormas terkait dengan yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan, ini tadi udah jelas ya dalam Perbawaslunya. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan saja, ini masih rancu. Maksudnya organisasi kemasyarakatan yang mana? Yang berbadan hukum kah? Yang tidak berbadan hukum? Kemudian bentuknya yayasan atau perkumpulan atau sejenis lainnya. Itu maksudnya kalau yang poin 1, 3, 4, 5 itu benar. Oke teman-teman, kemudian waktu pendaftaran itu waktu pemantauan itu adalah 14 hari ya. Mengapa demikian? Saya sampaikan pula dalam soal ini ada kalimat ataupun ada beberapa soal mengenai pemantauan karena saya rasa ini merupakan Perbawaslu baru di tahun 2023 ya. Sehingga ini dimungkinkan akan dimunculkan pada saat tes tertulis nanti. Sehingga saya sarankan teman-teman semuanya ya membaca terkait dengan Perbawaslu ini. Password yang keduanya itu adalah pemilu. Itu ya teman-teman, sehingga saya sarankan silakan dibuka mengenai Perbawaslu mengenai pemantauan pemilihan umum, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini terkait dengan rapat pleno, oke lah kita tahu semua ya, rapat pleno itu diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2018. Kemudian netralitas ASN ya, saya perkirakan ini akan keluar ya, karena netralitas ASN TNI Polri ini menjadi salah satu objek pengawasan kita sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu ini, untuk mengawasi untuk menjaga netralitas ASN TNI Polri ya, sehingga ini sekiranya pasti akan dimunculkan kembali ataupun akan dimunculkan dalam bentuk soal tes tertulis nanti teman-teman ya. Sehingga di sini yang menjadi pokok pertanyaan pertama itu mengenai netralitas ASN itu diatur dalam Perbawaslu apa ya kan, Perbawaslu nomor berapa. Maka di sini yang mengatur mengenai netralitas ASN adalah Perbawaslu nomor 6 tahun 2018. Silahkan teman-teman semuanya dibuka mengenai netralitas ASN ini, seperti itu. Kemudian password yang ketiganya itu adalah 2024.
Oke, selain daripada itu, karena tahapan ada beberapa perbawaslu juga yang mengenai tahapan yang perlu juga kita eh, ketahui ataupun kita simak teman-teman ya. Karena seringkali kita itu kalah dengan apa ya, kalah dengan bentuk yang bisa dibilang sederhana, tapi ini menjadi sifat yang urgent. Misalnya tadi ini ya, Perbawaslu tentang ini diatur nomor berapa, ya kan? Perbawaslu ini mengatur tentang apa. Nah, ini kan nggak apa ya, kita tahu ya, contohnya tadi aja mengenai pemantau dengan pemantauan, ya kan, kita tahunya pemantau, tapi nomenklaturnya adalah pemantauan. Nah, ini yang acap kali sering mengecoh kita dalam hal pilihannya gitu, pilihan jawabannya. Sehingga ini benar-benar saya harapkan teman-teman semuanya ya dapat memahami dan dapat juga apa ya, mengetahui lah terkait dengan beberapa regulasi perbawaslu kita seperti itu. Karena Perbawaslu ataupun Bawaslu RI dalam hal ini tanda kutip untuk pemilu 2024 itu belum banyak mengeluarkan perbawaslu lama, sehingga kita tidaknya masih ada beberapa gambaran lah seperti itu dari pemilu 2019 kemarin ya kan. Oke, password yang selanjutnya itu adalah tanpa. Kemudian ada sistem klasifikasi kearsipan, ya kan, ini juga menjadi hal yang menurut saya potensi akan dikeluarkan dalam soal tes tertulis ya. Mengapa kearsipan ini menjadi hal urgent bagi badan ataupun lembaga publik ya, apalagi Bawaslu yang tadi saya sampaikan ini menjadi lembaga yang sifatnya permanen dan tetap, maka mengenai klasifikasi kearsipan udah barang tentu akan dibahas nantinya. Ya, sekiranya ya setidaknya kita tahu juga lah kulit-kulitnya dari beberapa perbawaslu ini. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Kemudian di sini mengenai etik ya, Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 itu mengatur mengenai apa? Maka di sini itu terkait dengan kode etik untuk pengawas pemilu tingkat ad hoc teman-teman ya, seperti Panwaslu Kecamatan, PKD, pengawas TPS, beserta dengan sekretariat Panwaslu Kecamatan itu diatur mengenai pedoman etiknya untuk jajaran pengawas ad hoc di Perbawaslu 4 2019. Ketika ada yang ketika memang ada yang menyalahgunakan ataupun yang melanggar netralitas sebagai pengawas, melanggar kode etik ya kan, maka itu diselesaikan melalui Perbawaslu nomor 4 2019 teman-teman. Kemudian hari kerja, hari libur, ya cukup teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang saya bikin dalam link latihan itu, sekiranya semoga saja nanti akan keluar, tapi prediksi saya itu kemungkinan besar akan keluar. Maka setidaknya kita harus paham betul ya, minimal kulit-kulitnya sajalah ya. Kulit-kulitnya saja mengenai apa yang tadi saya sampaikan. Tapi dalam hal ini konteksnya teman-teman buka perbawaslu tadi, sekiranya difahami ya minimalnya kulitnya itu. Oke teman-teman, mohon bantuannya untuk meningkatkan subscribe saya ya. Semoga saja pada bulan ini saya bisa tembus subscribe-nya menjadi 4.000. Mohon dukungannya. Kalau tembus jadi 5.000 subscribe, saya akan bagikan PDF soal-soal latihan ini ke sahabat-sahabat CPL ini. Oke, saya akhiri. Mohon dukungan dulu untuk di-subscribe, like, dan share teman-teman. Dan saya doakan semoga kita semua dimudahkan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ilaihi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password terakhirnya adalah akses.